Bilang ciri-ciri domba kan kalau orang awam ini udah tua atau ini masih muda, kelihatannya kalau domba dari tanduk sama gigi. Oh gitu Pak. Contohnya yang itu Pak. Kalau yang ini nih, tipe-tipe tanduknya kan beda-beda kalau domba Garut. Kalau ini tipenya tipe leang. Leang. Ini masih setahun setengah. Lebih ke kalau lihat umur dari sininya nih. Ini kalau masih muda ininya belum apa, kalau bahasa Sundanya itu ngaurat seureut. Ininya masih pada gede ya. Masih berkembangnya masih manjang. Induk-indukannya kayaknya Pak. Memang nggak ada KTP-nya, tapi kalau di Garut memang anak si ini anak si itu pasti ada datanya di para petani juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Hiji TV. Sekarang saya berkunjung ke Padepokan Domba yang ada di Cikajang, Garut nih. Sekarang kita mau tanya-tanya seputar perdombaan nih di sini. Nah, Assalamualaikum Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Mas sehat. Alhamdulillah. Ini mau izin untuk tanya-tanya nih seputar perdombaan di sini Oh siap. Mungkin yang pertama mah boleh diperkenalkan sama lokasinya nih ya. Saya dari Padepokan Rumput Bening, asal Garut. Tempatnya di Cikajang. Desa Girijaya. Iya. Ini untuk peternakan di sini dombanya domba apa aja nih ya? Kalau di sini khusus domba tangkas, domba tangkas ya, domba Garut tangkas khusus. Mungkin untuk kalau kandang sini untuk lebih ke pemasaran sama domba muda. Domba muda di sini ya. Kalau domba tangkasnya yang pakai di sana kandang satu lagi. Oh, ya? Ada lagi. Ada. Kalau untuk yang ke pengembangan indukan ada juga. Oh iya. Mungkin kalau saya lebih ke perkumpulan anak muda lah. Buat anak muda yang suka ke domba Garut mungkin lebih ke edukasi apa? Buat yang hal-hal lebih penting, buat yang ke jalur positif juga. Iya, siap. Nah, ini ngomong untuk beternak ini udah berapa lama nih ya? Kalau beternak itu dari sejak saya kecil juga ikut-ikut sama bapak ya. Mungkin bapak dulu penghobi domba Garut juga. Lebih ke hobi tapi ada jiwa seneng di domba Garut mungkin. Sukalah dari kecil juga ikut-ikut sama bapak, ikut-ikut ngadu ke lapang gitu, ke seni tangkasan domba Garut juga. Jadi awal mulanya tuh emang dari kecil ya? Kalau asal mula disebut dari tahun berapa, mungkin dari tahun berapa ya, mungkin dari kecil udah suka lah. Kalau dari sambung menjambung dari bapak juga masih turunan temurun lah dari dulu juga. Mungkin turun temurun ya? Turun temurun dari bapak, mungkin sekarang dilanjutin sama saya juga. Nah, untuk di sini sendiri Pak, untuk domba Garutnya udah berapa ekor nih? Kalau domba Garut di sini mungkin hitungannya kalau dihitung gimana ya, nggak bisa dihitung juga mungkin. Kalau di Garut itu permintaan domba Garut khusus tangkas juga banyak, yang keluarnya lumayan lah. Jadi saya di penjualan juga mungkin pengadaan yang tangkas-tangkas di luar daerah Garut juga mungkin pada seneng gitu ya. Mungkin kalau disimpan nggak kehitung juga mungkin. Kalau dari awal hobi gitu mungkin banyak lah. Ya jebolan-jebolan daerah Cikajang, mungkin daerah jawara Cikajang juga yang diminta di luar daerah Garut banyak juga gitu. Ya, alhamdulillah di sini salah satunya mungkin kandang awal mula Garut merenan lah, kandang buhun juga bisa disebut. Masalahnya turun temurun dari bapak juga. Oh ini teh, iya. Siap. Nah, untuk di sini Pak, untuk di domba Garut sendiri nih ada perawatan khusus nggak biasanya? Kalau domba Garut perawatan khusus sama lah. Kalau di Garut mungkin lebih ke tradisi ya. Perawatan Garut itu mungkin beda sama domba sayur, memang beda. Cuma lebih ke apa ya,
hobi tapi dinikmati kesehariannya juga, mungkin dari pagi sampai malamnya. Kalau di domba Garut aktivitasnya jalan terus mungkin, nggak kayak domba sayur mungkinnya. Kalau domba sayur pakan udah. Kalau domba Garut mungkin dari bakalan yang anakan, indukan itu perawatannya memang beda. Bedanya dari perawatan, pakan juga mungkin. Dari sering gini fisik di luar mungkin. Syarat khusus, syarat utama mungkin mutlak itu harus dipakai kalau domba tangkas itu mungkin ya. Kalau domba khusus anakan gitu mungkin dari perawatan paling pakan juga mungkin. Pakan yang harus diutamakan. Olahan pakan lah mungkin. Antara resep pakan hijauan yang buat pakan tambahannya belum agak berbeda juga. Gitu ya. Kalau makan mah kasih makan sama lah, tapi ada yang dibedakan dikit lah. Mungkin buat buat yang ngeluarin badannya yang posturnya itu harus mungkin dari perkembangan sejak kecil juga. Mungkin gitu mungkin. Siap. Nah, untuk domba-domba ini, Pak, umur berapa aja nih, Pak? Kalau di sini mungkin yang ada sekarang ya mungkin ini domba-domba muda paling jarak setahun setengahan. Belum siap juga ke lapang, mungkin ini masih masih di tahap perkembangan tanduknya masih belum maksimal. Kalau masih muda kan ininya masih muda-muda juga mungkin. Kalau darah-darahnya pasti harus darah adu juga. Nggak sembarangan domba darahnya bukan adu juga gitu. Mungkin dari bapaknya turun temurun anak ini udah gennya udah dijaga juga. Harus ada gennya gitu. Gen bapak jawaranya anak si ininya harus ada. Mungkin dari persilangan ibunya anak ini, bapaknya anak itu harus dijaga juga mungkin. Emang buat, di Garut tuh harus lihat bapak-bapaknya, induk-indukannya gitu ya. Memang nggak ada KTP-nya, tapi kalau di Garut memang anak si itu pasti ada datanya di para petani juga. Nggak sembarangan domba juga tapi. Nah, untuk di sini untuk pemasarannya sendiri gimana nih, Pak? Kalau pemasaran lebih ke penghobi ya, Pak. Penghobi itu tiap event paling di domba Garut, eventnya tiap Sabtu Minggu atau Minggu ada kontes atau ada semi kontes mungkin di lapang. Di lapang ada seni ketangkasan domba Garutnya mungkin kan itu di situ buat ngangkat harkat domba satu. Kalau Sunda kan harkat domba terus kualitas domba itu di lapang. Mungkin dari gaya bertandingnya terus harus ke lebih jawara lah kalau di Sunda gitu mungkin. Ada event khususnya mungkin itu udah masuk ke pengangkatan harga di sana. Di sana ada penghobi tangkas juga mungkin. Kalau udah seneng ya nggak terbatas harga domba Garut itu ada kelebihannya di situ, Pak. Jadi kalau di domba Garut mungkin nggak lebih ke ngitung daging per kilo nggak, tapi lebih ke gimana orang suka, gimana orang hobi gitu, langsung suka. Harga di situ nggak ada batas nominalnya mungkin. Kalau udah suka, harga petani ngasih segitu, mungkin adu tawar sedikit. Takut keduluan orang lain mungkin dijebet wae. Itu mungkin. Tapi itu juga lebih ke gimana dombanya itu juga sendiri. Kalau ditangkasnya mungkin harus maksimal harus masuk karena kriteria bisa jadi diandelin buat di lapang juga mungkin buat kolektor domba. Mungkin sekarang lebih ke daerah Jawa Barat, udah keluar Jawa Barat juga sekarang udah ada. Mungkin daerah Banten sekarang permintaan masih banyak itu, lapang-lapang baru, penghobi baru daerah Banten lumayan. Bogor udah masuk mungkin sekarang, alhamdulillah lah. Domba Garut mungkin ada lebihnya di situ. Lebih di seni lah. Seni sama budayanya masih kental juga gitu. Alhamdulillah mungkin dari tahap ekonomi bisa lah. Kalau ngejamin masih memang gimana ya, kalau ngejamin mah bukan dari jaminan hidup tapi lebih ke nalurinya tersalurin, tapi ada nilai ekonominya di sana mungkin gitu. Kalau diulik mungkin
gede lah. Iya. Kalau lagi menghadap nih. Nah, untuk di sini Pak, untuk domba-domba yang berprestasi ada gak dari zaman dulu gitu? Kalau yang berprestasi mungkin di kandang adu Bang ya. Kalau di sini mungkin ya di sini mungkin yang inilah. Oh, yang mana aja nih Pak? Yang dulu-dulu pernah pernah saya pegang juga, pernah ada di kandang sini mungkin. Ini udah pada keluar apa gimana nih Pak? Udah dulu ini mah. Yang paling yang baru-baru kemarin kan kehalangan sama corona juga mungkin. Iya. Domba-domba hampir adalah ekonomi di dunia perdombaan rada lumayan menurun gitu. Penghobi-penghobi juga masih berkurang juga kemarin lah. Sekarang habis corona, habis PMK, ya perkembangan penggemar seni ketangkasan domba itu malahan lebih dari dulu. Sekarang lebih ke banyak penghobi atau penggemar seni ketangkasan domba yang baru, lebih ke pemuda-pemuda atau generasi sekarang lebih dari dulu lah. Iya. Alhamdulillah. Milenial banyak yang penghobi domba juga. Mungkin yang di sini juga saya bukan ngedidik, ngajak-ngajak sama anak-anak yang pemuda-pemuda di Cikajang buat lebih ke gemar juga miara domba Garut. Nah gitu. Nah, untuk kandang yang ada berapa kandang lagi nih Pak? Kalau saya mungkin gini ya, lebih ke gabungan anak-anak muda ya yang suka ke domba Garut, khususnya seni ketangkasan gitu. Ada 3 mungkin yang di sana, ada grup Pak Rumput Bening yang kedua, mungkin itu lebih ke pengembangan Pengembangan di sana. buat bibit juga mungkin itu yang punyanya Pak Dadang mungkin. Yang di sini temen rekan buat kelapangnya, yang khusus kelapang itu. Iya. Nah, untuk yang di dalam ini Pak, apa ini? Ini lebih ke pemasaran ya. Oh. Ini satu lagi ya Pak ya? Nah, ini umur berapa nih Pak? Ini setahun setengah. Setahun setengah lah, belum siap kelapang lah. Ya, mantap juga nih. Nah, untuk kandang yang lain boleh dikunjungi juga ya Pak? Boleh, siap. Nah, untuk mungkin sekarang mah Mau sepil umur lah, mau lihat dari umur domba, lihat dari tanduknya itu boleh. Dari tanduk Sepil, dari ciri-ciri domba kan kalau orang awam ini udah tua atau ini masih muda, kelihatannya kalau domba dari tanduk sama gigi. Oh gitu Pak. Contohnya yang itu Pak. Kalau yang ini nih, tipe-tipe tanduknya kan beda-beda kalau domba Garut. Kalau ini tipenya tipe leang. Ini masih setahun setengah. Lebih ke kalau lihat umur dari sininya nih. Ini kalau masih muda ininya belum kalau bahasa Sundanya itu ngaurat seureut. Ininya masih pada gede ya. Masih berkembangnya masih manjang. Bukan dari lihat dari KTP-nya juga. Kalau ini yang lebih muda ya. Ini lebih muda. Kalau di seni ketangkasannya ini poinnya lumayan di sini ya. Lebihnya ini subur Bang. Ini masih pada gede keluarnya. Wajahnya ya. Wajah domba Garut kan identik kasep gitu ya. Keluar tanduknya ini yang sering yang dibutuhin itu di sini nih, dari postur tanduk itu kan nggak langsung lepak gitu. Kalau domba Garut ini yang bagusnya mah dari sini tuh kan naik ke atas. Oh iya. Ini ulesnya di sini ulesnya. Kalau di sini ulesnya itu ya ningkatin apalah, kalau kata sepuh baheula mah keberaniannya di sini mungkin. Gitu ya. Lihat wajahnya ya. Kalau umur bisa dari tanduk juga, kalau bisa juga dari sini nih giginya. Ompongnya ini baru 4 nih. 4 muda mungkin. Masih tanduknya masih jauh. Masih berkembang. Masih muda ini, belum siap kelapang, paling setahun lagi. Yang mahalnya ini yang nentuin harga yang mahalnya itu yang di sini nih. Sininya sama ininya ya, kendul di sini. Terus tulisnya ini
warna-warnanya ini. Ciri khasnya ya Pak. Ciri khasnya. Kaki, buntut. Kalau diadu kan ditangkas jenis bulu, jenis ules, mata, warna mata ada. Lebih ke masuk caturangga domba mungkin. Itu syarat mutlak di lapang ya. Oh gitu ya Pak. Caturangga domba. Kalau ngelayanin kan tandingnya harus minimal yang kita jangan di bawah orang lain lah, yang di bawah domba yang lawannya. Iya. Diukur-ukur dombanya kalau di lapang kan gitu. Pertama kalau di lapang kan umur harus sama. Harus padannya gitu ya Pak? Harus minimal tinggi badan lah harus sama juga, berat badan nggak boleh, ada aturannya juga nggak boleh lebih dari 5 kilo. Lawan sama lawannya mungkin kalau kita mah lebih ke tulang-tulangan, jangan kalah sama yang lawannya, mungkin harus seimbang lah. Nyari lawannya juga harus seimbang, terus ya nyari wajahnya, ulesnya harus seimbang juga. Kalau sore mungkin perawatannya gini, sore keluarin ya Pak ya? sore ya olahraga, hitung-hitung fisik mungkin. Kalau tiap minggu mungkin pada bersih ya, kalau mau persiapan ke lapang. Kalau sekarang mah mungkin antara Jumat harusnya mah pada bersih lah. Jumat bersih itu udah masuk apa, wajib peternak domba Garut mah wajib sih. Jumat ya Pak? Jumat bersih itu harus mandi, cukur. Jumat itu kebanyakan Jumat. Hari Jumat banyaknya tukang domba, banyak yang di luar udah pada mandi, termasuk fisik. Kalau domba tangkas mungkin perawatannya malam itu acaranya ngibun. Ngibunnya buat apa, fisiknya sama napasnya bagus itu. Gitu ya. Di antara renang, apa ngibun itu buat napasnya sama itunya lumayan lah buat tenaga. Kalau malam itu Pak sampai jam berapa biasanya? Kalau malam mungkin kalau kebiasaan saya, tapi beda-beda ya kebiasaannya. Kalau kebiasaan saya mungkin dari maghrib atau habis makannya kenyang jam 8 lah sampai jam 10 mungkin. Kalau subuhnya habis sholat subuh udah pada di luar dong Pak. Sampai jam 8 lah. Makan lagi itu. Perawatan emang gitu kalau buat yang tangkas, tapi kalau yang masih muda-muda gini paling sore lah. Sore-sore bari sambil ngopi. Santai-santai ya Pak? Kasih makan paling 3 kali, dua kali lah. 3 kali itu sama siang mah dikit lah. Paling sore, yang full sore. Malam paling kalau ada tambahan, makan tambahan itu kayak sampe bahasa Sundananya lah. Pepaya bisa juga. Atau yang habis malamnya mah kalau biasa yang pakai hampas tahu, bisa juga pakai hampas tahu, tapi kalau saya mah nggak pakai juga. Lebih ke ngemadatin badan. Iya. Siap. Nah, untuk kandang yang lain boleh dikunjungi Pak? Siap. Sekarang aja ya? Siap. Ya kandang domba kedua siap tangkas mungkin. Domba siap tangkas ini. Ini yang punyanya Bos Firman, Bos TikTok, anak muda. Domba-domba siap tangkasnya. Oh, yang ini Kalau ini yang buat siap tangkas ke lapang langsung. Tapi kalau ini ya, ini yang ada domba kasepnya, reng-reng juga. Oh, yang ini udah pernah ke lapang semua nih Pak? Udah pada di lapang, ini mah udah tinggal pakai. Kalau ini yang buat tempurnya ya, kelas tempur juga masuk ya. Yang ini yang satu kemarin dapat sertifikat di Rancabango, alhamdulillah. Anak muda berbakat lah. Oh, yang ini ya? Yang ini. Siapa ini namanya? Si Kapten Morgan. Oh, si Kapten Morgan nih. Anak muda, alhamdulillah. Turunan-turunan yang kandang dulu.
daripada makan kalau sekarang. Jadwal Campuran makan ya, rumputnya ya seperti inilah, sama kayak domba sayur juga. Cuma ada tambahan mungkin ada dedaunan lah. Nah untuk pekan ini Pak, di sini satu hari berapa kali nih? Kalau kebiasaan tergantung kebiasaan juga mungkin. Kalau kebiasaan di Garut mungkin kalau domba tangkas 3 kali sehari paling. Kalau paginya mungkin pur hijauan. Pur hijauan. Kalau pagi hari mungkin pur hijauan. Kalau siang hari mungkin ada pakan tambahan juga. Kalau yang biasa pakai hampas bisa, atau pakai apa? Singkong kalau buat yang singkong. Bagusnya singkong buat stamina ya. Oh, singkong bagus ya Pak? Bagus. Mungkin kalau sore harinya seperti ini. Sore harinya ya rumput hijauan juga. Campur dedaunan. Kalau malamnya mungkin kalau yang pakai hampas tahu bisa pakai hampas tahu ya. Tapi udah kenyang di rumput hijauan. Iya. Kalau rumput mungkin dikecilin kayak gini dulu. Dicacah dulu ya Pak? Dicacah dulu ya. Rumputnya bebas mungkin. Ada campurannya dedaunan ini. Kalau di domba Garut, domba tangkas nih. Daun apa ini Pak? Daun aprika. Yang daun di pohon atas mah daun nangka bisa. Kalau rumputnya ya rumput di sini kan mayoritas rumput sentra sayuran mungkin. Kalau daerah Cikajang sentra sayuran ya alhamdulillah berlimpah lah. Masih berlimpah ya? Masih berlimpah. Nah untuk kandang yang indukan ada nggak Pak? Kalau yang indukan di belakang. Di belakang? Kebetulan ini juga nih yang temen. Ya. Siap. Bos TikTok. Mungkin ada tambahan juga nih pakan ininya. Daun ubi ya. Ubi ya. Buat itu ningkatin apa? Kandungan susu indukan. Jadi indukan kalau pakai kayak gitu daunan seperti indukan itu cepat atau banyak kan? Kadar itunya. Ini kalau garutan asli gini. Ini indukan yang generasi apa? Turunan yang dulu bapaknya tangkasnya bagus juga. Mungkin kalau indukan gini dijaga juga mungkin gak keluar. Ini mah. Dikunci di sini ya. Dikunci lah. Kawinnya sama yang sekarang mungkin hasilnya ini jaluknya 2. Kalau Garut asli kayak gini ya. Kaki posisi tanduk ini baru sebulan juga. Umur sebulan segede gini lah kalau Garut asli. Mungkin kalau ada ciri-ciri khusus di bibit Garut mungkin ada beda sedikit lah. Kalau sama domba sayur mungkin yang ini baru 2 hari ya. 2 hari ini ya? 2 hari. Ini masih hamil mungkin. Oh ini hamil. Tinggal nunggu hari H. Kira-kira ini berapa lama nih Pak? Bulannya sekarang masuk bulan lahiran. Masuk bulan lahiran yang ini. Tinggal menghitung hari Pak. Hitung hari mungkin ya. Kalau dibedain domba Garut itu bukan dari tanduknya ini bukan, tapi telinga rumpung kayak ini. Telinganya kan nggak masuk priangan kalau domba Garut seperti ini. Terus ciri-ciri khususnya mungkin pada cantik kalau bilang gitu ya. Kelihatannya gitu. Kalau tandukan ini nggak masuk syarat mutlak juga mungkin. Ada yang tandukan, ada yang enggak sih. Yang ini termasuk ini enggak tandukan. Tapi yang dijaga mungkin lebih ke gen apa? Lebih ke gen turunan yang dari atasnya. Mungkin diambil dari bapak indukan ini. Kalau nyetak apa? Nyetak turunan ke anaknya itu mungkin lebih ke gen dari induknya yang lebih utama ya. Diutamain dari indukan. Mungkin dari darah aduknya ada di indukan ya pasti ada turun. Mungkin kalau ke seni tangkasan mungkin ada turunan si inilah, turunan si itulah. Ya kalau di Garut masih dijaga. Jadi keluar domba itu ya nggak campur-campur domba sayur juga nggak bisa. Kalau di seni ketangkasan domba Garut itu mungkin indukan dijaga, benar-benar dijaga. Apalagi kalau indukan bapaknya si ini, bapaknya si itu, ya udah. Kalau dijual itu mungkin kalau dijual itu harganya lebih tinggi lah, bisa pada nawarnya yang lebih tahu ke indukan anaknya si ini, anaknya si itu. Mungkin harganya juga lebih ke harga hobi lah. Gak ngitung daging juga mungkin. Ya kalau indukan seperti ini kayak gini mungkin
Kalau kisaran 2 juta nggak bakalan dikasih. Tapi kalau domba sayur kan postur segini paling kisaran 1,5 juta mungkin lah. Tapi kalau di ketangkasan domba Garut juga masuk domba tangkas, indukan segede gini harga budget di atas gitu, gak ada batasnya. Mungkin kalau ada selera orang penghobi senang maunya ke indukan itu ya pasti harga tertinggi juga diangkut. Itu jadi nggak ngitung daging tapi ngitungnya turunan si ini turunan si itulah. Bapaknya anak ini, induknya anak itu, mungkin lebih ke faktor turunan juga ngejarnya gitu. Nah biasanya Pak kalau di sini untuk kelahirannya sendiri biasanya ada kendala nggak di sini? Kalau lahiran kemungkinan kalau ke tradisional, mungkin lebih ke tradisional kita mah ya. Ke tradisional mungkin paling ditandain di kalender itu paling dari hari dipijahinnya lagi itu dikawinin. Mungkin udah ngitung kan hari 5 bulan itu, di bulan itu yakin ngelahirin lah. Gitu paling cuma ngejaga birahi dombanya itu mungkin paling ningkatin. Kalau masih muda gini kena anaknya belum juga dibirahian. Ntar lah kalau habis dombanya sapi susu udah cukup dilepas susunya, mungkin baru diituin lagi, ambil turunan buat ngejaga kualitas dombanya juga nggak cepet tua lah. Nah biasanya kalau di sini Pak untuk domba yang lahiran biasanya maksimal anak yang hidup tuh berapa ekor? Kalau anak yang hidup mungkin yang dicari banyak orang mungkin mau ke postur gedenya mungkin ya mungkin anaknya maunya tunggal sih. Tapi kita mah lebih ke ekonomis juga. Mungkin kalau tunggal nggak ada yang buat jualinnya juga. Mungkin lebih ke 2 lah, mungkin lebih standar juga. Tapi kalau tingkat kematiannya mungkin kurang juga, mungkin tergantung piaraan. Atau tergantung kualitas indukannya juga. Ada yang mau, kemarin contohnya yang ini lahirannya 3 mungkin. Yang ini 3 Pak soalnya? 3 kemarin. Yang satunya kemungkinan indukannya nggak mau nyusuin juga. Ada karakter domba yang gitu. Tapi alhamdulillah yang 2 masih disusuin. Nah untuk penyakit ini Pak, untuk penyakit di sini udah ngalamin penyakit apa aja nih Pak di sini? Biasanya. Oh ya tergantung kemarin ya penyakit kemungkinan kemarin ada serangan PMK itu mungkin ya habis corona tukang domba habis hampir semua lah keluhannya sama PMK itu kemarin lumayan booming kemarin. Ada contohnya di sini mungkin ini ini bekas korban PMK juga kemarin. Oh ini ya. Kemarin hampir habis bulunya rontok mungkin alhamdulillah, tapi berkat perawatan domba Garut yang mungkin beda sedikit lah. Alhamdulillah masih terselamatkan. Cuma ini yang kesininya yang jadi itunya pengaruhnya ke postur tanduk yang tadinya mau di sini masih keluar harusnya lebih dari sini. Kemungkinan terganggu sama perkembangannya juga. Penyakitnya ya. Tapi alhamdulillah mungkin ini tradisi Sunda, tradisi Garut. Ya digedein dulu lah. Ini maunya dulu bapaknya lumayan juga bagus di tangkasnya gitu. Udah dipertahanin lah. Siap. Nah selain penyakit PMK, adakah penyakit yang lain gitu Pak? Kalau di domba itu mungkin sakit mata, diare atau panas dalam lah. Kalau sekarang mungkin kebetulan musim hujan ya. Musim hujan lebih ke panas dalam. Kemarin yang saya punya satu mati juga. Panas dalam ya? Tergantung dari makanan itu. Dari pakan. Pakan. Jadi kalau pakan kan kalau daerah Cikajang mungkin lebih lembab gitu ya. Tergantung banyaknya hujan kalau Cikajang. Jadi kualitas rumputnya itu lembab, mungkin kalau nggak dikasih makan kasihan. Dari tergantung pola makannya itu sama cuaca lah kemana. Kalau mata itu tergantung itu belekan namanya. Belekan. Kalau makan belekan mungkin lebih ke cuaca. Cuaca sama. Kalau sekarang musim penghujan seperti ini ya lumayan rentan ya Pak. Rentan juga. Nah kalau di sini tipsnya tuh agar menjaga si domba tuh agar tetap sehat tuh Pak. Caranya gimana tuh? Kalau tetap sehat mungkin ya seperti biasa, mungkin pola makan yang bagus juga. Makannya harus terjamin. Apalagi kalau domba Garut ya alhamdulillah di domba Garut itu kan setiap seminggu sekali
ya wajib mandi juga seperti tadi yang dibahas. Jumat itu udah wajib lah. Wajib mandi Jumat bersih mungkin kalau di Garut mah mungkin Jumat itu semua tukang domba atau peternak domba mungkin di halaman rumahnya pada mandiin domba juga. Terus kalau di domba Garut mungkin yang petarung itu yang buat tangkasnya juga mungkin seminggu sekali ada ramuan khusus buat nambah stamina mungkin herbal. Seperti ngasih jamu-jamuan buat yang tangkasnya itu buat stamina di lapangnya lebih bagus juga. Itu mungkin pakai jamu-jamuan herbal juga. Nah itu jamunya biasanya di bahan-bahannya apa aja tuh Pak? Kalau jamu mungkin lebih ke kepercayaannya tergantung orang tua kita yang didik dulu mungkin. Ada mungkin ya herbalnya tergantung dari kuning atau telur seperti itulah, madu. Cukup seperti itu juga udah bagus buat pola makan sama stamina juga cukup. Biar dombanya sehat lah. Nah untuk di sini Mak biasanya kalau ada teman-teman nih yang mau beli domba nih, di sini jual domba apa aja nih Pak? Untuk mungkin indukan apa petet juga di sini? Ya alhamdulillah mungkin saya hidup dari domba juga ya. Kerja cuma seharian kayak gini domba mungkin tergantung sama teman-teman juga, gabung sama anak muda mungkin alhamdulillah permintaan domba mungkin dari nama domba Garut itu alhamdulillah udah nggak tergantung daging juga ya. Mungkin alhamdulillah dari luar banyak kita main medsos juga mungkin yang minta domba tangkasnya ada, domba sayurnya juga ada. Kalau kita main domba sayur mungkin kita balik lagi ke tani sekitar sini juga ngambilnya. Jadi lebih ke majuin petani-petani di sini juga. Alhamdulillah domba Garut mungkin kalau daerah Cikajang hampir 90% atau 100% itu petani di domba Garut murni lah. Udah di domba tangkas mungkin. Seperti itu lumayan lah. Kalau daya ekonomisnya mungkin permintanya lumayan cukup juga. Atau kalau kita di daerah Garut mungkin ada pasarnya juga. Kalau pasar domba tangkas mungkin di lapang ketangkasan mungkin ya. Kalau domba sisa itunya atau selain dari domba tangkasnya mungkin yang BS yang bekas-bekas itu mungkin ada pasarnya, pasar masuk domba sayur. Gitu paling. Iya. Nah buat teman-teman nih barangkali ada tips nih Pak untuk para pemuda milenial gitu Pak, yang mau mulai beternak apa aja tuh yang harus disiapin gitu Pak? Kalau tip buat pemuda mungkin saya juga nggak mau dimasukin orang tua kayak alhamdulillah mungkin kita masih gabung juga, masih anak-anak muda juga. Contohnya yang tadi kita itu suka domba tapi dia lebih ke beternak domba gitu ya, tapi dia juga aktif di milenial juga ya? Milenial, ya tetaplah milenial, kesehariannya main TikTok lah, main Instagram, tapi kesehariannya kita bareng-bareng yang ngarit gitu. Tetap buat pemuda mungkin kalau di domba itu bukan jangan dipandang sebelah mata lah, tapi di domba mungkin lebih ke kerjanya pakai hati juga ya. Kalau anak muda mungkin banyak yang main itulah, tapi kalau di domba mungkin bisa juga nyempetin miara domba sambil tuntutan zaman mungkin ya. Contohnya si ini teman. Si ini kan ini TikToker paling. Tapi kesehariannya yang ngarit nggak ditinggalin. Ngarit dulu, udah habis ngarit mungkin dia balik lagi ke seharian dia, mungkin main TikTok atau konten-konten. Kalau sekarang kan mungkin domba dikontenin lumayan juga viewer. Tapi itu ngahasilin lah. Selain dari peternakan juga kalau hobi mungkin harga domba Garut mungkin kalau domba Garut seperti ini buat tangkas juga ya lumayan. Kalau di harga itu kembali dari tadi kalau domba sayur memang bukan ngejelekin domba sayur, tapi kan daya ekonomisnya mungkin lebih ke lebih tinggi lah. Memang pakan hampir sama, tapi penghobinya mungkin sekarang lebih ke gaya hidup juga mungkin. Kalau daerah Garut mungkin kalau nggak tahu domba Garut, orang Garut mungkin asa gimana ya, bukan orang Garut juga. Jadi nanti kalau sekarang kalau di lapang-lapang pemidangan cewek-cewek manis, cewek cantik udah nggak aneh.
Apalagi pemuda-pemuda, kalau pemuda nggak tahu domba Garut, mungkin orang Garutnya khusus ya. Dibilang apa ya? jangan patah semangat mungkin di Garut. Khususnya ya, saya orang Garut mungkin memang identiknya sama domba Garut. Iya. Khusus peternak domba, tapi jangan gengsi di pinggirin lah. Bisa juga anak muda bisa ternak domba, tapi zaman nggak ditinggalin, bisa juga. Ngarit paling 2 jam lah. Ya. Paling 2 jam, habis itu bisa ngapain juga bisa lah. Gitu. Nah mungkin gitu aja ya Pak. Siap. Nah barangkali buat teman-teman yang mau cari-cari domba boleh kesini ya Pak. Oh boleh mungkin. boleh. Nanti bisa langsung ke sini atau hubungi dulu nomornya ya Pak ya. Siap, insya Allah siap. Mungkin kalau tipsnya dari saya, mungkin kalau cari domba Garut, mungkin ke sentranya domba Garut juga lah. Iya siap. Nah mungkin gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa ambil manfaat dari video kali ini ya. Nah, mungkin gitu aja teman-teman, jangan lupa di like dan di komen juga. Bila ada pertanyaan insya Allah kita jawab ya Pak. Siap. Nah, bagi-bagi ilmu lah. Iya. Meskipun saya masih dalam tahap belajar juga sama. Iya. Sering-sering boleh kesini ya siap mainnya lah, Pak. insya Allah. Nah gitu aja paling teman-teman. Jangan lupa di subscribe juga agar kalian tidak ketinggalan video seputar peternakan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Siap.